kemudian menimbulkan perubahan kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan-perubahan di mana perubahan itu merupakan hasil interaksi ya antara kebudayaan yang satu dengan interaksi dengan kebudayaan yang lain yang dilakukan oleh masyarakat yang berbudaya itu. Perubahan kebudayaan itu eh, dibagi menjadi dua ya, secara kalau dia dari sisi temponya ya, dari sisi temponya itu dibagi menjadi dua. Dari waktu ya, waktu perubahan itu kan bersifat temporal gitu ya. Satu adalah revolusi kebudayaan, yang kedua adalah evolusi kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan itu sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia yang kemudian meninggalkan artefak yang nilainya tinggi kepada kita semuanya, warisan masa lalunya yang kemudian berguna bagi masa sekarang dan bisa untuk melihat masa depan itu, maka proses-proses waktu itu ternyata bisa membuat atau bisa membantu kita untuk menganalisis bahwa ada terjadi perubahan kebudayaan itu yang kemudian terbagi menjadi dua jenis, yaitu perubahan kebudayaan yang bersifat revolusioner dan perubahan kebudayaan yang bersifat evolutif gitu ya. Kalau perubahan kebudayaan yang bersifat revolusioner itu berarti perubahan kebudayaan itu terjadi secara radikal ya. Perubahan yang terjadi secara radikal baik karena faktor alam maupun faktor non alam ya. Bisa jadi karena bencana alam, karena banjir, letusan gunung berapi, atau gempa bumi ya, atau hujan lebat, atau kebakaran dan sebagainya, itu bisa menimbulkan revolusi perubahan kebudayaan secara cepat ya. Misalnya tadinya orang meletus gunung berapi ya, tadinya orang hidupnya makmur di daerah gunung berapi misalnya, karena terjadi letusan maka orangnya kemudian terjadi kemiskinan di mana-mana, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber alam pertanian, kehilangan rumah, bahkan kehilangan keluarganya, sehingga terjadi kemiskinan di mana-mana. Itu namanya revolusi kebudayaan ya. Atau perubahan kebudayaan terjadi karena kontak ya, kontak perang misalnya antara Arab dengan Eropa di masa perang salib ya, atau Israel dengan Palestina. Itu bisa menimbulkan revolusi kebudayaan di masing-masing ya. Karena kontak-kontak yang bersifat konfrontatif itu bisa terjadi secara revolusioner gitu ya. Orang Israel akhirnya mengerti tentang kebudayaan Arab, orang Arab juga ngerti tentang kebudayaan Yahudi itu. Atau juga pada peristiwa perang salib misalnya terjadi kontak kebudayaan sehingga timbul perubahan-perubahan kebudayaan pada perubahan kebudayaan Islam atau perubahan kebudayaan Kristen antara Eropa dengan Arab. Misalnya perang salib, orang Kristen kenapa pakai salib, orang Arab kenapa pakai jubah, akhirnya terjadi revolusi kebudayaan. Orang-orang di Eropa kemudian juga mengenal jubah dan mereka menjadikan bagian dari kebudayaannya seperti yang dipakai oleh misalnya para tokoh agama begitu ya. Itu revolusi kebudayaan. Bisa juga perubahan kebudayaan karena faktor-faktor politik ya, faktor perubahan struktur pemerintahan misalnya ya, dari masyarakat monarki menjadi masyarakat komunis misalnya, karena terjadi revolusi kebudayaan di Cina misalnya ya. Karena kemenangan rezim komunis maka rezim nasionalis dan rezim monarki tersingkir sehingga terjadi revolusi kebudayaan di Cina itu. Masyarakat menjadi masyarakat yang sosialis itu ya. Tadinya nasionalis menyingkir ke Taiwan gitu ya. Yang monarki lenyapkannya ya, kekaisarannya itu. Atau revolusi kebudayaan di Rusia ya, kehancuran kekaisaran Rusia. Atau revolusi industri di Inggris itu juga revolusi kebudayaan ya, dari masyarakat tradisional karena ada munculnya industri-industri mesin, kapal, mobil, motor dan sebagainya, terjadi revolusi industri. Itu juga bagian dari revolusi kebudayaan yang terjadi secara cepat sekali ya, begitu. Yang kedua adalah
evolusi kebudayaan. Jadi perubahan kebudayaan yang terjadi secara lambat, secara bertahap ya. Kalau revolusi kebudayaan itu terjadi secara cepat, radikal, mendasar gitu ya. Dalam tempo yang singkat, perubahan yang drastis gitu. Kalau evolusi kebudayaan itu kalau mengikuti teorinya Charles Darwin, maka evolusi itu perubahan kebudayaan yang terjadi secara lambat, bertahap, evolutif gitu ya. Perkembangan kebudayaan itu bertahap, mengalami evolusi kebudayaan secara bertahap-tahap gitu. Misalnya apa, dari masyarakat kita yang tadinya berbudaya agraris gitu ya. Lalu kemudian budaya agraris ini kemudian ketemu dengan budaya tradisional, perubahannya ya, karena menghasilkan kultur, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah tradisi, kebiasaan-kebiasaan baik itu. Lalu masyarakat agraris pertanian itu berubah menjadi masyarakat tradisional. Dari masyarakat tradisional ini lalu kemudian bertahap, lalu beberapa tahun atau 100 tahun atau beberapa abad gitu ya, terjadi bertahap munculnya masyarakat modern di mana adat kebiasaan mulai ditinggalkan, orang mulai pergi tinggal di kota-kota, tidak lagi di desa, sehingga di kota karena tidak ada adat kebiasaan atau tradisi, sehingga orang pada meninggalkan adat kebiasaan itu, karena di kota selalu kreatif gitu ya, selalu mencari hal-hal yang baru orang-orang kota ini. Maka muncullah masyarakat modern, masyarakat yang selalu memodifikasi hidupnya kepada hal-hal yang baru dan selalu meninggalkan hal-hal yang lama, atau meninggalkan hal yang lama karena ada hal yang baru gitu ya. Misalnya apa? Misalnya dulu kita pada masyarakat tradisional kita ke rumah teman, silaturahmi dengan berkunjung ke rumahnya dengan membawa jajan. Karena munculnya masyarakat modern, maka silaturahmi pakai HP gitu ya, pakai telepon dan pakai surat menyurat dan sebagainya itu ya. Jadi terjadi evolusi kebudayaan itu, sehingga orang sekarang jadi jarang berkunjung ke rumah temannya, ke rumah kerabatnya, tapi cukup punya HP, punya grup, mereka saling bersilaturahmi. Malah tiap hari itu ciri dari masyarakat perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu ya. Lalu evolusinya nanti ke masyarakat industrial ya, ke masyarakat industri karena munculnya pabrik-pabrik yang banyak di kota-kota itu, maka muncullah masyarakat industri, masyarakat yang lebih mengutamakan produktivitas kerja ya, industrial ya, sangat bergantung kepada industri pekerjaannya itu. Masyarakatnya melahirkan buruh, majikan, manajer itu yang kemudian dikritik oleh Marx itu ya, terjadi kelas borjuis dan kelas proletar itu. Di dalam masyarakat industri ini tentu terjadi perubahan kebudayaan juga dari modern di kota-kota kemudian menjadi masyarakat yang industrial. Semua mencari untung ya, hidupnya tidak sekedar silaturahmi saja, tapi ada nilai ekonominya, ada nilai industrialnya gitu ya. Jadi orang yang tadinya silaturahmi hanya untuk mencari ketulusan dan keikatan kekerabatan, karena muncul masyarakat industri, maka kemudian orang berorientasi pada nilai ekonominya untuk bersilaturahmi ini, karena industri itu menghasilkan keuntungan-keuntungan yang besar itu ya. Karena pabrik-pabrik ini menghasilkan keuntungan yang besar, buruh bisa makan, majikan bisa makan, bisa beli mobil, bisa sebagainya itu ya. Itu proses evolusi kebudayaan. Jadi kalau dilihat dari perubahan kebudayaan itu, kalau dilihat dari temponya itu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan kebudayaan yang bersifat revolusioner seperti revolusi industri, revolusi Rusia, revolusi di Cina gitu ya, atau perubahan yang dan perubahan yang kedua adalah perubahan yang terjadi secara evolutif, perkembangan lambat bertahap gitu ya, seperti dari Eropa masyarakat agraris tradisional modern ke industri gitu ya. Itu
tahap-tahapnya sekarang di Eropa sudah gitu. Malah sekarang sudah ke post industrial ya, masyarakat post industrial yang tidak lagi mempercayai keuntungan saja hidup ini, tapi juga ada nilai-nilai spiritualitasnya yang dibutuhkan di dalam membangun kebudayaan itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan belajar kembali dan tetap semangat ya untuk mencari informasi tidak hanya dari sumber-sumber saya tapi dari internet dan dari buku-buku yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.